Jalaluddin Rumi ingin mengingatkan kita bahwa cinta tidak selamanya bahagia. Cinta hanya akan lengkap dan sempurna kebahagiaannya apabila kita juga siap menderita. Kita tiba di hari ke-21 Maret, hari yang dikenal dengan Hari Puisi Sedunia. Maka tepat kiranya kita juga mengenang peran para sufi dalam perkembangan dan pengembangan sastra puisi, ya. Karena relasi antara puisi dan sufi begitu lekat sehingga banyak sastra bahasa, terutama dalam tradisi Islam, dengan dua bahasa yang menonjol di dalamnya, yaitu bahasa Arab dan bahasa Persia. Bagaimana kedua bahasa ini berkembang dan dikembangkan oleh para sufi melalui karya-karya puisinya. Ini mudah dimengerti mengingat pengalaman-pengalaman sufi begitu lembut dan dalam, begitu tinggi dan halus, sehingga untuk diungkapkan dengan kata-kata mereka mendapati banyak kesulitan. Maka salah satu caranya yaitu menggunakan bahasa metafor. Dan bahasa metafor itulah yang dapat direpresentasikan dengan bahasa puisi. Dan uniknya, tidak seperti juga umumnya sekarang bagaimana puisi dibuat secara semi bebas atau bahkan bebas, tidak lagi terikat dengan ketukan-ketukan atau bahkan rima, tetapi di dua tradisi ini, yaitu tradisi bahasa Arab dan tradisi Persia, bagaimana para sufi-sufi dahulu mereka menuangkan pengalaman-pengalaman lembut mereka dengan tetap taat pada aturan-aturan yang begitu ketat, ya, dalam pembuatan puisi. Dan yang unik sekali lagi, bagaimana puisi yang pertama kali didisiplinkan oleh Aristoteles, kemudian dituangkan dalam ilmu logika, sehingga setiap filosof Islam yang akan membuat karya filsafat tentu mereka akan memulai dari logika. Dan ketika mereka masuk ke dalam logika, mereka juga akan terlibat dalam pendisiplinan puisi. Dan dari puisi itulah kita menemukan kaidah-kaidah logis yang lantas diserap oleh para sufi. Jadi bagaimana sufi, ya, sekalipun mungkin banyak dipersepsi oleh orang tidak begitu taat pada logika, tapi ketika mereka menuangkan pengalaman-pengalaman lembut dan dalam mereka ke dalam bentuk-bentuk puisi, maka tetap saja mereka akan mengikuti dan patuh pada aturan-aturan logis yang berlaku pada ilmu puisi. Nah, siapa saja para sufi itu sangat banyak sekali, ya. Salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah Ibnu Farid. Bagaimana lantas bagian dari koleksium puisinya yang terkait dengan yang lantas dikenal dengan qasidah ta'iyah menjadi lahan subur, ya, medan yang sangat luas untuk dimasuki oleh para sufi dalam mensyarahi dan mengomentari setiap bait-bait yang diuraikan, ya, oleh Ibnu Farid. Banyak termasuk dari Abdurrahman Jami, ya. Kemudian juga para sufi lainnya. Satu nama yang sangat dan tidak asing lagi, baik di tanah Persia, di tanah Arab, di dunia puisi, termasuk di Indonesia, adalah Jalaluddin Rumi. Dari maknawinya juga sudah banyak, ya, karya-karya yang mengomentari puisi beliau. Puisi yang seputar tentang cinta sampai ketiadaan cinta. Tapi bagaimana beliau memulai cinta, maka salah satu bait yang paling sederhana sekali dan mudah kita jumpai, karena memang beliau catat di awal sekali sebagai pembukaannya, Beshnu einei chun hikoyat mikunat wazejudo iho sikoyat mikunat. Satu bait yang tentu saja satu dari bagian beberapa bait yang tentu perlu kita baca lebih lanjut, tapi saya akan membaca satu baris sebagai bait pertama pembuka dari
Masnawi Ma'nawi, ya. Beliau di sini membuka pengalaman cintanya dengan yang maha cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah dari seruling bambu saat dia bercerita tentang perpisahannya dia mengeluh, ya, dan mengaduhkan. Jadi ternyata bagaimana Jalaluddin Rumi memulai pengalaman cintanya dengan keluh kesah, dengan penderitaan, dengan perpisahan, dengan kekasihnya. Dan inilah yang akan mendorong kita juga untuk bagaimana kita pertama-tama menemukan sumber cinta, tumpahan cinta kita, ya, tumpuan harapan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup kita, ya. Yang kemudian lantas kita akan rasakan betapa jarak antara kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian kita juga bisa menyadari seberapa perpisahan-perpisahan kita, babak-babak, fase-fase perpisahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalaluddin Rumi ingin mengingatkan kita bahwa cinta tidak selamanya bahagia. Cinta hanya akan lengkap dan sempurna kebahagiaannya apabila kita juga siap menderita. Seseorang suami, seorang istri, seorang sahabat, ya, seorang teman, seorang staf, siapapun yang dia mengklaim bahwa dia cinta pada seseorang hanya karena dalam keadaan bahagia saja atau menginginkan kebahagiaan saja, tapi dia tidak siap untuk menderita dan tetap bersamanya dalam penderitaan, maka cintanya tidak sempurna. Kapan cinta sempurna? Ketika dia bisa menikmati kebahagiaan sekaligus dalam penderitaannya juga dia tetap menikmati. Itulah yang bisa kita temukan, ya, di beberapa bait dari yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali, ya. Ketika dia menggambarkan dirinya dengan Tuhan, seolah-olah dia berada di dalam neraka, tetapi dia tidak mengeluhkan dia berada di dalam neraka. Satu-satunya yang beliau khawatirkan ketika Tuhan tidak lagi melirik dia ketika dia tetap di dalam neraka. Tuhanku, aku siap, aku akan senang tetap berada di dalam neraka, asalkan engkau tidak memutuskan pandanganmu dari aku. Jadi seorang pecinta sekedar dia dilirik sudah bahagia. Tapi dalam keadaan senang, dia sama seperti dalam keadaan menderita. Hal yang sama juga dikemukakan oleh seorang sufi agung yang menuangkan pengalaman-pengalaman sufinya dalam bentuk puisi yang dikenal juga dengan lisanul ghaib, yaitu Hafiz Shirazi dalam ghazalnya, ala ya ayyuhas saqi adri ka'san wa nawilha ka'ish son namud awal wali uftad muskilho. Duhai engkau yang mengedarkan, mengelilingkan cawan anggur, berikanlah anggur itu dan tuangkanlah. Jadi kita ingin sekali mendapatkan tuangan anggur. Anggur di sini bukan berarti arak, ya, bukan berarti minuman keras. Para sufi menyebut minuman keras, arak itu sebagai cinta. Tuangkanlah cinta karena kita selalu haus dengan cinta. Tapi bagaimana lantas dideskripsikan cinta itu? Cinta itu memang mudah di awal, kan? Tapi lantas diingatkan oleh Hafiz Shirazi, itu mudah di awal, namun berikutnya akan banyak, ya, penderitaan-penderitaan, muskil, ya, cobaan-cobaan. Disitulah semakin kita mendapatkan cobaan, maka akan kita lihat kualitas cinta kita. Semakin kita tangguh, maka cinta kita semakin kuat. Dan kekuatan cinta kita akan melapisi ketangguhan kita untuk menghadapi ujian selanjutnya. Demikianlah. Jadi terjadi dialektika, ya, antara kekuatan cinta dengan cobaan. Semakin kita tangguh menghadapi cobaan, semakin kita kuat menghadapi ujian cinta. Jadi sufi tentu punya peran yang sangat besar, ya, dalam mengembangkan sastra bahasa puisi, dan salah satu kandungan yang kerap kali diulang dan ditekankan oleh para sufi melalui puisi-puisinya adalah cinta dengan dua sayapnya, bahagia dan derita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.